Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semua. Video ini merupakan video terakhir dari rangkaian materi tentang materi vektor ya. Seperti yang kalian lihat di layar, kita akan membahas tentang penguraian vektor. Nah, mungkin materinya singkat saja sebenarnya. Nanti kita akan lebih banyak membahas contoh soal. Dan ada beberapa contoh soal ya, sekitar 4 soal lah akan Bapak kasih di video ini ya. Penguraian vektor ini maksudnya bagaimana? Kita langsung aja masuk ke materi ya. Di video-video sebelumnya, kita akan sudah membahas tentang penjumlahan vektor. Dari dua buah vektor, kita gabungkan menjadi satu. Nah, ini kebalikannya. Dari satu buah vektor, ternyata juga bisa dipecah menjadi dua komponen vektor. Paling tidak bisa dipecah jadi dua ya. Misalkan seperti ini. Kalian bisa lihat ada gambar ini ya, vektor V. Nah, vektor V ini kan membentuk sudut alfa nih ya di layar. Ini bisa kita pecah menjadi dua buah. Ya, komponennya bisa kita jadikan, nah kalau kita coba sebentar ya, kita lihat di sini. Ini kita bisa pecah menjadi dua komponen, yaitu dipecah maksudnya diuraikan ya. Ini jadi komponen vektor di sumbu X, kita simbolkan Vx, dan juga komponen vektor di sumbu Y ya. Ini Vy. Nah, itu maksudnya diuraikan ya. Jadi dipecah jadi dua, komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Nah, berapa Vx dan berapa Vy ini gampang lihat gambar ya. Untuk Vx, kalian perhatikan letak sudutnya. Nih, sudut Vx itu kan di sini. Kalau diproyeksikan, yang awalnya itu dia sudutnya alfa, kalau diproyeksikan ke sumbu X, kan sudut alfanya menjadi 0 ya, menjadi 0. Kan ini sudut alfa. Kalau ditarik ke arah sumbu X, sudut alfa menjadi 0. Nah, yang nilainya 0, nilainya maksimum ketika sudutnya 0 itu adalah cos ya, karena cos 0 itu kan 1. Jadi diproyeksikan menjadi V kali cos alfa gitu. Nah, sementara V arah sumbu Y nih, ketika ditarikan, proyeksikan ini dia menjadi sudutnya kan awalnya alfa menjadi 90. Nah, yang bernilai 1 ketika sudutnya 90 itu adalah sin. Maka di sini adalah V kali sin alfa. Udah kayak gitu aja. Tapi hati-hati ya, ini tidak baku ya. X tidak mesti cos, Y tidak pasti sin, tergantung letak sudutnya. Nah, sebagai contoh misalkan seperti ini. Hati-hati ya, ini tidak baku. Misalkan ada kasus kedua. Bentuknya seperti ini, kita gambarkan. Anggaplah kayak gini ya. Ini vektor, anggaplah vektor F. Ini sumbu X, sumbu Y. Nah, di sini ada sudutnya. Misalkan ini sudutnya sudut theta. Hati-hati untuk kasus seperti ini, kalian uraikan dulu ya, kalian uraikan dulu. Cara menguraikan itu adalah membentuk persegi ya dari gambarnya. Nah, ini adalah F arah sumbu X, ini F arah sumbu Y. Nah, kalau kayak gini hati-hati beda ya. Untuk F arah sumbu X diuraikan ini kan awal sudutnya theta. Kalau ke arah sumbu X dia menjauh dari sudutnya membentuk 90 derajat. Kalau diuraikan menjauh membentuk 90 derajat, yang kita pakai adalah sin ya. Ini justru F kali sin theta. Sementara F arah sumbu Y-nya, ini kalau kita arahkan ke arah sumbu Y, kalian lihat, ke arah sumbu Y, dia justru sudutnya menjadi makin kecil ya, dekat sudutnya. Maka kalau sudutnya menjadi semakin kecil, itu kita menggunakan F cos theta ya, hati-hati ya. Tidak mesti selamanya X itu sin, tidak mesti selamanya X itu cos, tidak selamanya Y itu sin, tapi tergantung letak sudut. Itu yang harus kalian perhatikan dulu. Oke? Ini udah kayak gini aja penguraian vektor. Kita lihat maksudnya bagaimana contoh-contohnya ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini contoh sederhana, contoh soal nomor 1. Berikut ini diagram vektor F1 dan F2. Persamaan yang tepat untuk resultan. Jadi ini ada dua buah vektor. Kalian lihat di sini ada vektor F1 yang ini yang kecil ya, F2 yang panjang. Nah, ini kan kita bisa uraikan ini menjadi komponen sumbu X dan komponen sumbu Y seperti contoh yang tadi sudah dijelaskan yang di awal. Nah, kalau kita lihat F1 itu kan dia punya komponen ini lebih gampang ya, karena belum membentuk sudut. Ini cuma dalam bentuk koordinat saja. Komponen sumbu X-nya adalah 4. Jadi 4, ingat di materi awal sekali, materi pertama, kalau sumbu X itu diwakili dengan notasi I ya. Berarti 4I. Positif dia ke kanan. Terus sumbu Y-nya adalah ke atas sebanyak 6 ya. Jadi tambah 6J. 6J. Udah. Untuk F2-nya berapa? Ini kan kita lihat nih, diuraikan menjadi ke sumbu X. Sumbu X-nya
9, berarti 9i. Untuk sumbu y-nya 9j. Ini kalau belum membentuk sudut ya, hanya koordinat saja. Ya udah kayak gini aja. Berapa resultannya tinggal kita jumlahkan. Tambahkan aja nih. I sama I, J sama J. Jadi F1 tambah F2 sama dengan 4 tambah 9, yaitu 13i. J-nya 6 tambah 9, 15j. Ya, berarti 13i tambah 15j. Ini jawabannya. Ini vektornya ya. Kalau ditanya besarnya berapa? Ingat, materi awal, materi pertama, kalau vektornya yang ditanya, nah ini kita pakai x kuadrat. Ya, sigma fx kuadrat tambah fy kuadrat, yaitu yang i kuadrat tambah y kuadrat. Nah, berarti 13 kuadrat tambah 15 kuadrat. Udah, ini bisa kalian lanjutkan, cari berapa hasilnya. Sip, gampang ya. Nah, bentuk yang ini seperti ini juga biasanya di soal-soal yang familiar yang sering keluar itu adalah disajikan dalam bentuk diagram kotak-kotak seperti ini ya. Katanya jika satu kotak mewakili 1 Newton, tentukan resultan atau penjumlahan kedua vektor ini. Ini sama saja ya caranya dengan seperti soal nomor 1 tadi. Nah, ini ada vektor A dan ada vektor B. Tinggal kalian uraikan saja vektor A-nya itu ke sumbu X berapa, sumbu Y-nya berapa. Ini kita lihat. Sumbu X untuk kotak A 1, 2 ya, berarti 2 kotak. Udah, berarti 2 arah sumbu X, 2i. Kemudian sumbu Y-nya berapa? Ke atas dia 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak, berarti 2i tambah 4j. Sip. Untuk vektor B-nya kita hitung nih, ada berapa kotak ke arah sumbu X? 1, 2, 3, 4 ya, dari pangkal ke ujungnya kalian hitung 1, 2, 3, 4. 4 kotak, berarti sini 4i gitu. Arah sumbu Y-nya lihat ke atas, ada berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4 juga, berarti 4i tambah 4j. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Jadinya A tambah B adalah 8i. Nah, tambah 6 ya. 6i tambah 8j. Kalau kita tanya berapa besarnya A tambah B, ya tinggal kita gunakan rumus dasar, yaitu x kuadrat 6 kuadrat tambah y kuadrat diakarkan ya. Berarti 36 tambah 64 akar dari 100. Jadi A tambah B berapa besarnya adalah 10 satuan. Satuannya Newton, berarti 10 Newton. Udah ya, kayak gitu aja untuk resultannya ya. Gampang ya. Nah, kita lihat contoh soal yang berikutnya. Nah, ini contoh soal keempat, mirip kan dengan soal yang tadi. Ini kan bentuknya cerita, kita buat dalam bentuk gambar. Nah, sekarang sudah dikasih gambar ya. Ini terlalu kecil ya, mungkin kita perbesar sedikit gambarnya. Nah, ini ada 3 buah vektor juga. Nah, dan ini mungkin agak lebih ribet ya, karena vektornya ada 2 buah yang membentuk sudut. Maka untuk kasus yang seperti ini, kita uraikan ini ya. Ini ada, anggap ini tidak terlalu jelas, ini anggap aja ini F1, ini anggap aja F2, ini anggap aja F3 ya, tidak masalah, ini hanya simbol. Nah, F2 juga kita uraikan karena dia membentuk sudut ya. Ini adalah F2 arah sumbu X, yang ini F2 arah sumbu Y. Oke, pelan-pelan ya, seperti itu. Nah, F1 ini kan juga membentuk sudut nih, kita uraikan juga dia. Jadi ke masing-masing sumbu. Ini F1 arah sumbu Y, maaf. Yang ke sini ke kiri adalah F1 arah sumbu X. Nah, tinggal kita coba list dulu berapa F1X, berapa F1Y, dan berapa F2X, berapa F2Y. Pelan-pelan ya Bapak jelaskan ini. F1 kita uraikan menjadi 2, yaitu F1X dan F1Y. F1X-nya berapa? Nih, F1 kan sudutnya 60 derajat. Kalau kita tarik ke arah sumbu X, kan sudutnya menjadi makin lama makin kecil, ya, mendekat ke sudutnya. Kalau sudutnya makin kecil, itu kita gunakan cos, ya. Jadi F1 kali cos 60 derajat. Kalau untuk arah sumbu Y, kita uraikan ke arah sumbu Y nih, kan sudutnya menjadi yang awalnya 60 menjadi besar, jadi 90. Jauh dari sudutnya. Kalau menjauh dari sudutnya itu sin yang kita gunakan ya. 1 sin 60 derajatnya. Langsung saja kita coba masukkan angkanya. F1 nya 24,
24 kali cos 60 ya, makanya diingat betul ya, jangan sampai tidak hafal sudut-sudut istimewa itu. Cos 60 adalah setengah, jadi 12. Untuk F1Y nya 24, sin 60 itu adalah setengah akar 3, jadi 12 akar 3. Udah ya, F1 udah kita uraikan. Kemudian F2 sama, kita uraikan jadi 2 juga, yaitu F2 arah sumbu X dan F2 arah sumbu Y. Nah ini beda ya, kalau F2 arah sumbu X, ini kan sudutnya nih 30 derajat. Kalau ke arah sumbu X, sudutnya kan makin lama makin besar, menjauh dari sudut. Kalau menjauh kita pakai sin ya, maaf, nanti F2 kali sin 30. Sementara kalau F2Y dia mendekat nih kan, mendekat ke sudutnya. Kalau mendekat kita pakai cos, berarti F2 kali cos 30 derajat. Nah makanya harus kalian perhatikan letak sudutnya, ini kan tidak sama antara F1 dengan F2 ya. Kalau dia mendekat ke sudut pakai cos ini ya, kalau menjauh dari sudutnya dia pakai sin. Oke, itu yang paling penting kalian ingat. Ini coba kita masukkan angkanya. F2 nya adalah 20 Newton. Ini kita coba input 20 kali sin 30. Sin 30 itu kan 1/2 setengah, jadi ini 10. Sementara F2 cosnya F2 nya 20 kali cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3, jadi 10 akar 3. Kalau F3 nya ya udah tidak perlu, karena kan dia sudah di sumbu X, jadi F3 nya tidak perlu kita uraikan. Nah kalau udah seperti ini, tinggal kalian cari masing-masing total gaya di sumbu X dan total gaya di sumbu Y. Ingat tadi konsepnya, ke kanan positif, ke kiri negatif. Ada berapa gaya di sumbu X? Lihat gambar, ada 3, yaitu F3, F1X, dan F2X. Jadi kalau kita tuliskan, ini menjadi ke kanan dia F3 positif dikurang F1X dikurang F2X ya. Tinggal kita masukkan angkanya. F3 itu adalah 20 dikurang F1X. F1X ini 12 dikurang F2X. F2X adalah 10. 20 kurang 12 itu 8. 8 kurang 10. 20 kurang 12 itu 8. 8 kurang 10 itu min 2 Newton. Nah, nggak apa-apa, min berarti artinya dia dominan ke kiri. Udah ya, sumbu X sudah. Kemudian sumbu Y lagi, sigma F arah sumbu Y. Nah, lihat hanya gaya-gaya yang ada di sumbu Y aja. Ada berapa gaya? Hanya ada 2 gaya, yaitu F2Y ke atas dan F1Y ke bawah ya. Sehingga ini menjadi F2Y dikurang. Kurang kenapa? Karena dia ke bawah ya. Kurang F1Y. Tinggal kita masukkan angkanya. F2Y itu adalah 10 akar 3. 10 akar 3 dikurang F1Y. F1Y nya adalah 12 akar 3. Ini hasilnya berapa? 10 kurang 12 itu min 2 akar 3. Nah ini udah selesai nih, finishing aja lagi nih ya. Maka total gayanya jadi berapa? Sigma F itu adalah, kita pakai ya total gaya di sumbu X, ingat ya, kuadrat tambah total gaya di sumbu Y kuadrat. Ini rumusnya ada paten, ini rumus Pitagoras, X kuadrat tambah Y kuadrat. X nya tadi min 2 kuadrat ditambah min 2 akar 3 kuadrat, jadi 4 tambah min 2 akar 3 itu 4 kali 3, 12 ya. Nah jadi akar 16. Selesai deh akar 16, 4 Newton. Berarti jawabannya A. Sip. Ini dia materi dan 4 contoh soal tentang penjumlahan dan resultan penguraian vektor. Nah ini lumayan, memang agak sedikit complicated ya, agak sedikit rumit ya. Jadi silahkan kalian pahami pelan-pelan, diulang-ulang. Nanti Bapak kasih contoh latihan dan kasih latihan beberapa supaya makin matang ya pemahamannya. Oke, itu dulu. Silahkan kalau ada yang ingin tanyakan, tanya-tanya di kolom komentar. Kalau ada yang ingin tanyakan juga bisa kontak di WA atau di Classroom ya. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.